Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita di hari Jumat Agung ini adalah dari surat ke jemaat Ibrani, surat Ibrani pasal yang kelima, ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari peringatan kematian Tuhan Yesus ini sering disebut sebagai hari Jumat Agung, Good Friday, yang menunjukkan betapa agungnya peristiwa yang terjadi di hari itu, yaitu kematian Yesus. Karena di hari Jumat Agung itulah diadakan kelepasan dan keselamatan bagi semua manusia berdosa. Dan kita tahu seluruh dunia ini sangat menginginkan keselamatan. Tetapi pertanyaan adalah, siapa yang bisa memberikan keselamatan yang sempurna bagi dunia dan bagi manusia yang berdosa? Itulah yang terjadi di Jumat Agung. Dan itulah yang diterangkan oleh perikop kita hari ini. Memang saudaraku, penulis dan alamat surat Ibrani ini tidak begitu jelas diberitahu. Tetapi para ahli kebanyakan mengatakan bahwa penerima surat ini adalah jemaat di Roma yang warganya kebanyakan berasal dari agama Yahudi. Rupanya banyak dari warga jemaat itu yang ingin murtad, mau kembali ke agama Yahudi karena mereka tidak tahan menghadapi penindasan. Karena menurut mereka kembali ke agama Yahudi itu akan lebih aman bagi mereka. Karena itulah saudaraku, surat ini dituliskan untuk meyakinkan mereka agar jangan murtad. Mengapa? Karena hanya Yesus Kristuslah juru selamat yang sempurna, bukan yang lain. Nats hari ini meyakinkan mereka dan kita bahwa Yesus adalah imam besar yang sempurna, yang sejati, yang satu-satunya bisa memperdamaikan kita dengan Allah. Yesus sendiri telah mengatakan itu di Yohanes 14 ayat 6. Dia mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan Rasul Petrus di Kisah Rasul 4 ayat 12 menandaskan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah Yesus. Karena itu mari kita simak apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini tentang keabsahan dan keunggulan Yesus sebagai imam besar kita. Memang saudaraku ini sedikit agak rumit, tetapi mari kita konsentrasi mendengarkannya. Kita tahu ada beberapa tugas seorang imam besar di agama Yahudi. Yang pertama, dia bertugas untuk menanyakan kehendak Allah melalui Urim dan Tumim. Dan yang kedua, seorang imam besar berperan sebagai pengantara
manusia dengan Allah. Dan yang ketiga, imam besar itu bertugas mempersembahkan kurban perdamaian. Hanya melalui imam besarlah manusia itu dapat diperdamaikan dengan Allah. Dan karena ketiga tugas tersebutlah, maka hanya imam besar yang diperbolehkan memasuki ruang maha suci di bait Allah. Tetapi saudaraku, imam besar itu juga punya banyak kelemahan. Pertama, karena dia adalah manusia berdosa, sehingga dia sendiri pun harus mempersembahkan korban penghapusan dosa untuk dirinya sendiri. Dan kelemahan yang kedua, persembahan yang dia persembahkan adalah darah atau nyawa dari binatang yang tidak sempurna, yang tidak mungkin dapat menebus nyawa manusia. Karena itulah imam besar itu harus berulang-ulang mempersembahkannya. Karena imam besar dan persembahannya itu tidaklah sempurna. Tetapi hari ini firman Tuhan hari ini meyakinkan mereka dan meyakinkan kita bahwa Allah sudah memberi kita imam besar dan persembahan penghapusan dosa yang sangat-sangat sempurna. Itulah Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya, mengapa Yesus bisa? Kita tahu saudaraku, imam besar itu haruslah dari keturunan Harun. Padahal Yesus bukan keturunan Harun. Dia adalah keturunan Daud. Tetapi di ayat 10 Nats hari ini dikatakan Yesus termasuk golongan imam besar menurut peraturan Melkisedek. Menurut horong kelompok Melkisedek. Apa artinya itu saudaraku? Mari kita nanti kita baca di kitab Kejadian pasal 14 ayat 18 hingga ayat 20 dan juga di Mazmur 110 ayat 4. Di sana dikatakan bahwa Melkisedek itu adalah seorang imam besar dan sekaligus raja di kota Salem. Dialah yang memberkati Abraham dan Abraham memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek. Tetapi lebih jelas kita baca di Ibrani 7 ayat 3. Dikatakan di sana bahwa Melkisedek itu ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Saudaraku, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah imam besar yang bukan menurut keturunan manusia yang bersifat biologis, yang bersifat temporal atau yang bersifat fana. Bukan. Tetapi dia menjadi imam besar menurut garis Melkisedek yang tidak mempunyai awal, yang tidak mempunyai akhir, yang kekal dan ilahi serta sehakikat dengan Allah. Karena Yesus adalah Allah yang sudah ada sejak semula. Yohanes 1. Karena itulah saudaraku, surat Ibrani ini terutama perikop kita hari ini memastikan keabsahan dan keunggulan Yesus sebagai imam besar. Manakah itu? Yang pertama, seperti sudah diterangkan tadi, Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dan yang kedua, kita baca di Ibrani 4 ayat 14 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat tersebut saudaraku mau menegaskan
bahwa kuasa Yesus itu melebihi segala kuasa yang lain karena dia berasal dari sorga. Dan yang ketiga, Yesus itu sah dan lebih unggul dari imam besar manapun, karena di Ibrani 4 ayat 15c dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar yang tidak berdosa. Yesus memang adalah manusia 100%, tetapi bukan berasal dari benih Adam yang berdosa, tetapi dia berasal dari benih Roh Kudus, sehingga Yesus itu tidak berdosa. Dan karena dia tidak berdosa, maka dia tidak perlu mempersembahkan korban penghapusan dosa bagi dirinya seperti imam besar Yahudi itu. Bahkan Yesus sendiri yang akan mempersembahkan dirinya sendiri. Dia bisa dan mau memberikan nyawanya, dirinya sendiri menjadi tebusan bagi nyawa manusia yang berdosa. Di 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena itulah di Ibrani 4 ayat 14 hingga 15 dikatakan, sebab kita mempunyai imam agung yang besar yang sudah masuk sampai di depan Allah. Dialah Yesus anak Allah. Imam agung kita itu bukanlah imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sudah dicobai dalam segala hal, sama seperti kita sendiri. Hanya ia tidak berbuat dosa. Selaku imam besar, Yesus mampu berempati dengan seluruh pergumulan, dengan seluruh beban, dengan seluruh kelemahan dan penderitaan manusia. Terutama penderitaan karena iman kita. Karena Yesus telah mengalami penderitaan karena hukuman dosa di kayu salib yang di Golgota itu. Dan itulah jaminan bagi kita, bahwa bila kita menderita, ingat saudaraku, kita tidak sendirian. Tetapi Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita untuk menghadapinya. Dan karena itulah Yesus berani mengatakan kepada seluruh dunia ini, datanglah kepadaku, hai kamu semuanya yang berbeban berat, aku akan memberimu kelegaan. Saudaraku, bagi kita sekarang menjadi jelas dan terang benderang bahwa Yesuslah satu-satunya imam besar yang sempurna dan yang paling unggul. Dan sebagai imam besar, Yesus mau mempersembahkan dirinya sendiri menjadi kurban penghapusan dosa dan kurban pendamaian kita dengan Allah. Melalui pengorbanan tubuh dan darahnya di kayu salib Golgota, Yesus telah menyediakan keampunan dosa bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Di kayu salib Golgota itu, Yesus menggantikan kita memikul semua derita akibat dosa. Dan keselamatan yang diperbuatnya di Golgota itu sangat-sangat sempurna. Sehingga tidak perlu diulang-ulang, tidak perlu ditambah-tambahi dengan perbuatan kita, karena semuanya sudah sempurna. Karena itulah di ayat 9b dikatakan, ia menjadi sumber keselamatan yang kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Bahkan di Ibrani 7 ayat 25 dikatakan lagi, dia, Yesus, sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah.
Lalu sekarang berikutnya apa artinya bila dikatakan menjadi pokok keselamatan yang abadi? Di bahasa Yunani disebut aitios, penyebab abadi, yaitu pokok yang terus-menerus membuahkan keselamatan bagi siapapun yang mau taat kepada Dia. Itu berarti, saudaraku, bahwa keselamatan yang disediakan Yesus itu bukan hanya sempurna dan tidak perlu diulang-ulang atau ditambah-tambahi, tetapi juga sifatnya itu kekal, sifatnya tetap selama-lamanya. Tidak ada yang bisa menggagalkan, tidak ada yang bisa membatalkannya. Dan keselamatan yang disediakan Yesus itu cukup, bahkan terus menerus diberikan tanpa batas. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus itu tidak punya limit. Saudaraku, itulah kesempurnaan keselamatan di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan lain yang seperti itu dimanapun, seperti dikatakan oleh Rasul Petrus tadi. Karena itu, di hari Jumat Agung ini kita diyakinkan dan diajak, jangan lagi ada yang ragu-ragu untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan jangan lagi ada orang yang murtad meninggalkan Yesus, karena Dialah Juru Selamat yang paling sempurna. Tetapi sekarang kita diajak, mari kokohkan imanmu, tetaplah setia mengikut Tuhan Yesus walau kita harus menderita karena nama itu. Mengapa? Karena tidak ada juru selamat yang sesempurna Yesus dimanapun, di tempat manapun. Itulah juga menjadi alasan kita untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus walau siapa tahu kita dipaksa, kita disiksa, kita dipecat, kita didiskriminasi, kita dipersekusi karena kita pengikut Yesus. Kita tetap setia walaupun kita diiming-iming dengan jabatan, dengan harta. Kita tetap setia walaupun kita mungkin anak-anak mungkin jatuh cinta dengan gadis atau dengan cowok beragama lain. Tetaplah setia, jangan pernah meninggalkan Yesus karena Dialah satu-satunya juru selamat yang paling sempurna. Tetapi selanjutnya, saudaraku, ada hal kedua yang meminta kita. Justru ketika kita ditindas karena nama Yesus, di saat itulah kita harus semakin taat kepada Yesus. Bukan murtad, tetapi harus semakin taat. Itulah yang dimaksud di ayat 7 hingga ayat 9. Kita diminta untuk meneladani Yesus yang ketika mengalami penderitaan hingga kematiannya, justru di sanalah Yesus belajar taat kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Itulah yang terjadi di Getsemani. Kita tahu di Getsemani itu Yesus bergumul hingga peluhnya seperti darah dan memohon agar cawan itu, agar penderitaan itu dijauhkan dari Dia. Tetapi di saat itulah Yesus berkata kepada Allah Bapanya, "Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Itulah juga ayat syair buku NDHKBP nomor 83 ayat 3 yang sudah kita nyanyikan tadi. Mengatakan, "Naulu awaliamang siasadok rohaku, pasauton lomoni roham sabingdo guru." Dengan ketaatan seperti itulah maka Yesus bisa dan mau menjadi pokok keselamatan yang abadi. Saudara-saudaraku, itulah yang harus kita teladani. Bila kita menderita karena nama Yesus,
kita diajak semakin taatlah kepada Yesus. Ingatlah, ketika kita mau taat dalam penderitaan karena iman kita, maka kuasa Tuhan akan turut campur menguatkan dan melepaskan kita. Bukti tentang itu di Alkitab sudah sangat banyak. Tetapi yang terutama saudaraku, ketaatan itulah yang diminta Tuhan dari kita. Karena kemurnian iman percaya kita itu terbukti, terlihat nyata dari ketaatan kita kepada Yesus. Seperti ketaatan Abraham. Dia bukan hanya dikatakan percaya, tetapi percayanya dibuktikan dengan ketaatannya, yaitu ketika dia mau mengorbankan anaknya Ishak. Saudaraku, tidak ada gunanya kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus bila kita tidak mau taat kepada Dia, terutama ketika kita menderita. Dan itulah gunanya penderitaan bagi kita. Tuhan memberi itu kepada kita supaya itu menjadi tempat, menjadi sarana, menjadi kelas belajar bagi kita untuk belajar taat kepada Tuhan Yesus. Sehingga dengan penderitaan seperti itu, iman kita semakin kuat, semakin dewasa. Semakin taatlah kita ketika harus menderita karena nama Tuhan Yesus. Selamat Hari Jumat Agung. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu yang mau mati di kayu salib Golgota untuk menebus, untuk menyediakan keampunan dosa dan menyediakan keselamatan sempurna bagi kami. Engkaulah juru selamat yang sempurna. Engkaulah imam besar yang sempurna, yang memperdamaikan kami dengan Allah. Tidak ada juru selamat yang seperti Engkau. Biarlah di hari peringatan di Jumat Agung ini, kami mau menerimamu menjadi juru selamat kami, dan kami mau semakin taat kepadamu, sehingga kami mau hidup sesuai dengan perintah-Mu dan membuahkan buah iman kami. Biarlah keagungan kematian-Mu yang kami peringati hari ini membuat seluruh dunia mengagumi-Mu dan mau memberitakan keselamatan yang Engkau telah sediakan bagi dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, juru selamat kami yang sempurna. Amin.